Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mbak Mei ya. Saya ya mantan penderita fistula ani yang udah sembuh dan di sininya banyak diikutin teman. Alhamdulillah progresnya ya alhamdulillah pada baik dan banyak membantu teman juga kayak gitu. Jadi ya pertama saya kenapa sih udah lama nggak bikin video ya gitu ya karena kesibukan juga dan ya namanya ibu rumah tangga ya, seperti itu. Di sini saya mau cerita soal fistula anis sedikit ya, berbagi kayak gitu teman-teman. Alhamdulillah tuh kesininya tuh setelah saya bikin video yang pertama banyak banget yang terbantu dan alhamdulillah ada beberapa teman alhamdulillah progresnya pada membaik, pada banyak yang sembuh. Ya bukan fistula anis saja yang diobatin, alhamdulillah fisura anis, segala macam penyakit. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Si Abah itu kalau mau berobat ke si Abah, alhamdulillah abahnya itu bisa ngobatin jarak jauh juga ternyata. Pertama kan yang hubungi saya kan teman dari Malaysia ya waktu itu. Ya namanya ya ada namanya berinisial KA ya. Dia itu 3 kali gagal operasi dan alhamdulillah ketemu saya lewat YouTube, hubungin saya. Nah, di situ beliau sembuh seperti itu. Sembuhnya tuh gini. Jadi gimana caranya tuh saya tuh nolong beliau kayak gitulah bermodalkan foto dan nama lengkap saya bawa ke abahnya. Dan setelah bawa ke abahnya, ya itu tadi dengan metode video call pencabutan penyakit dengan jarak jauh, alhamdulillah abahnya bisa ngobatin. Lah setelah itu ambil obat racikan yang diracik dari ya si abah itu. Setelah itu saya paket, saya kirim ke Malaysia waktu itu. Dari situ alhamdulillah beliau sembuh kayak gitu. Nah, setelah sembuh ternyata banyak teman-teman juga yang akhirnya ikutin jalur saya juga dan metodenya pun sama seperti itu. Metodenya kalau pertama kirim foto sama nama lengkap. Setelah itu saya bawa ke abahnya. Setelah dibawa ke abahnya, udah nanti diusahakan video call beberapa menit lah nggak lama untuk pengambilan penyakit. Dan itu pun teman-teman tuh udah banyak yang ngerasain loh setelah di asma itu jadi teman-teman tuh langsung bisa ngerasain yang tadinya kesakitan hebat itu agak berkurang. Yang tadinya seperti istilahnya fistula aninya itu dia belum pecah, dia bakal dipercepat pecah. Ya nggak tahu ya pakai doa apa beliau. Tapi ya memang benar banyak yang sembuh juga dia ngerasain juga setelah di asma agak enakan kayak gitu. Lah, setelah di asma metodenya tadi udah baru peracikan obat, nebus obat di Abah, setelah nebus obat di Abah udah saya paketin. Sebenarnya di sini tuh gini teman-teman, bukan jualan obat atau gimana ya, tapi di sini tuh lebih berbagi kepengalaman. Saya kan udah istilahnya sembuh dari fistula ani, akhirnya diikutin banyak teman juga. Lah di situ akhirnya itu banyak yang kebantu, bukan 1 2 orang lagi, udah hampir seratusan orang lebih lah, alhamdulillah kebantu dan banyak yang sembuh juga kayak gitu. Jadi bonusnya apa sih kayak mereka itu bisa ketahuan semua loh penyakitnya. Abahnya nggak tahu bisa nerawang kayak gimana itu ya. Misalnya yang ditanyakan tuh, Mbak saya tuh sakit fistula anis saja kayak gitu ya. Tapi ternyata nanti ketahuan dia punya bermasalah dengan lambung, bermasalah dengan tulang leher, kadang bermasalah dengan tulang ekornya, tulang lumbarnya seperti itu. Tapi itu ketahuan semua, jadi dicabutin semua penyakitnya kayak gitu. Ya kalau dipikir secara nalar nggak rasional banget memang di ilmu medis, tapi ya kebetulan istilahnya banyak yang sembuh juga setelah diobatin kayak gitu loh. Alhamdulillah banyak yang ngebantu temen juga gitu. Jadi di sini tuh sampai sekarang saya hampir jadi mentornya teman-teman untuk ngedampingi mereka sampai sembuh. Tapi kadang-kadang juga ada teman-teman tuh yang kayak yang udah sembuh ya udahlah kayak gitu. Tapi yang sampai sekarang udah jadi saudara juga udah banyak kayak gitu. Ya saya sih orangnya welcome saja. Istilahnya selama kita bisa ngebantu kenapa enggak kayak gitu. Kenapa istilahnya kalau kita bisa berbagi kenapa enggak kan kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang mau sharing dengan saya, Mbak Mei, kenapa sih disuruh langsung ke WA ya? Karena saya ada kesibukan juga, saya seorang ibu rumah tangga juga. Kan kalau di WA kan enak kita sharing, sekedar sharing. Kalau memang mau tahu obat atau gimana cara sembuhnya, istilahnya kalau kita sharing aja, kita istilahnya bertukar pikiran juga nggak masalah gitu kan, nggak ada yang dirugikan juga gitu seperti itu.
Ya seperti itu sih teman-teman ceritanya. Tapi alhamdulillah di sini tuh saya apa ya, istilahnya ya terima kasih banget sama ya sama abahnya juga. Istilahnya alhamdulillah Allah juga bisa ngebantu banyak teman juga dengan melalui saya jadi jembatan teman-teman, akhirnya banyak teman-teman yang terbantu dengan obat itu, dengan pengobatan abah itu. Ya fistula aninya mereka bisa sembuh, bisa ada yang berkurang seperti itu. Ya gitu aja ya teman-teman ya. Istilahnya kita kesambung lagi lain hari, lain waktu, atau nggak tahu kapan. Ya semoga kalian juga diberi kesehatan. Saya juga diberi kesehatan, semua diberi kesehatan dan dijauhkan dari segala penyakit. Nanti kalau misalnya mau tanya-tanya soal fistula ini langsung aja WA atau komen di kolom komentar ya. Insya Allah pasti dibales gitu. Soalnya yang mau diceritain juga seperti itu saja, istilahnya kesaksian saya soal ngebantu teman-teman, gimana teman-teman bisa sembuh, gimana cara pengobatannya, gimana spill obatnya. Ya tapi memang obatnya nggak bisa di-spill di YouTube karena itu bukan apa ya merek saya, bukan obat saya ya. Di sini saya hanya jembatan. Istilahnya saya hanya mantan pasien yang udah sembuh kayak gitu. Ya begitu aja ya teman-teman. Semoga membantu informasinya dan begitu saja. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.